sayangnya sekarang di Indonesia mungkin asosiasinya itu adalah kalau barang yang lebih lestari itu lebih mahal gitu kan. Nah ini kan berarti ada kegagalan pasar. Ternyata dengan cara yang lebih membumi itu orang lebih tertarik tanpa harus bilang gue tuh aktivis. Dipangkas, nggak di-pruning dia punya batang yang bisa gede banget sih. Sama bikin keropos sebenarnya. Tapi buat hijau-hijau sih enak. Dia dan meredam juga kan suara. Debu juga. Ini tempat apa gitu? Ini tuh sebenarnya coworking tapi ada banyak private office. Jadi kita nyewa satu office aja, tapi karena ada ininya, waktu itu tuh kayak banyak lah checklistnya, harus apa, pokoknya harus ada outdoornya, harus ada apanya, terus deket dari MRT bisa jalan kaki. 1 kilo ya kurang lebih? Iyalah, 7 menit, 8 menit gitu, bisa jalan kaki. Udah ngebandingin beberapa, kayaknya cocoknya ini nih gitu. Ya udah. Ini kantor apa buat kita? Kalau ini buat Blast sebenarnya, buat si tim kita kan baru, sebenarnya belum launching juga sih Mas, yayasannya tuh. Jadi tahun lalu tuh kita fokusnya di mantengin strategi sebenarnya secara approach. Nah si Blast ini fokusnya tuh memang hipotesanya adalah system change itu nggak bisa terjadi tanpa individual change. Nah terus ada individu-individu yang kita namanya tadinya tuh nabi-nabi, jadi nyari nabi, scouting nabi. Nah tapi ada hipotesa bahwa si nabi-nabi ini yang emang udah punya gerakan, udah emang ngedorong, itu jarang banget punya support system buat dirinya sendiri. Jadi banyak banget yang burn out, banyak yang sakit. Kesepian, jadi kayak berjuang betul, sendiri. Ini tuh karena 5 tahun terakhir lah aku banyak banget di sekelilingku tuh yang aktivis senior banget, terus tiba-tiba sakit, banyak yang cancer, banyak yang apa, terus akhirnya jadi nyoba ngulik kan. Ternyata itu gitu, maksudnya merasa bersalah untuk mengurus diri sendiri dan lain-lain. Jadi gimana caranya kita menyediakan support system buat si leaders ini. Jadi tahun lalu tuh kita coba bikin needs assessment sebenarnya ke sampel, ada sekitar berapa ya, 40 orangan gitu. Terus ditanya, apa sih artinya support system buat mereka? Pengennya tuh, kan hipotesanya adalah if you are supported then you can work better. Sebenarnya gitu, bukan untuk kayak egois tapi justru supaya lebih produktif gitu. Dan what is support gitu. Terus akhirnya kesimpulannya itu salah satunya adalah ada 3 entry point yang ada. Kita bilangnya breathing, connecting sama amplifying yang mereka minta. Kalau breathing tuh kalau mereka bilang breathing itu adalah ya emang berjeda dan refleksi, tapi karena selama ini mereka banyak banget rasa bersalah kalau ambil waktu pause, jadi nggak semuanya tuh kan punya kesadaran sabbatical atau apa. Kalau mau ngambil retreat atau apa juga merasa bersalah, jadi akhirnya tuh malah boleh nggak sih dikasih alasan, maksudnya kalau ada kesempatan di mana mereka ngerasa itu juga part of their productivity, tapi sebenarnya buat istirahat, it will be helpful gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, soal si connecting itu sebenarnya mereka ngerasa kan kita matainnya jadi 4 sistem nih, ada government, ada market, ada knowledge, sama ada public narrative. Nah, antar ini tuh jarang terhubung. Jadi padahal kalau terhubung mungkin bisa ada keluar ide baru. Jadi kayak gue tuh ngobrol sama orangnya itu aja gitu. Jadi bisa nggak kayaknya kalau di connect gitu kan, ada kesempatan yang nggak terlalu sulit terus jadi bisa connect lintas, mungkin bisa jadi lebih seger gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga si amplifikasi. Amplifikasinya resource sama public narrative sebenarnya Mas. Sama yang tadi sih, kalau connect sama yang sistem yang lain, jangan-jangan bisa lebih amplified. Jadi kita coba membuat program-program yang sesuai sama kebutuhan, tapi kalau ide gedenya tetap di economic transformation itu. Jadi kita tetap align sama si camp. Gitu. Ya, berarti akan di launching nih. Berarti gue dapat akan di launching ini teaser. Iya. Apa Blast tadi singkatannya? Bumi Lestari Ekosistem Sejahtera. Bumi Lestari Ekosistem Sejahtera. Enak juga, you're blessed. You've been blessed. Tapi kesalahan milih nama juga kayak Nabi. Nabi kan emang punya pengalaman. Dia selalu dimusuhi karena dia menyampaikan sesuatu yang orang nggak nyaman. Dia burn out juga. Hampir semua cerita Nabi kan begitu. Iya, emang kayak gitu. Makanya kita namain kan kayak lu bisa ngedorong perubahan di sistem tuh kan capek gitu kan. Jadi gimana caranya
Ada ekosistem yang betul, mensupport. ada ekosistem yang ya kita trial aja, kita Hmm. cobain. Kalau teman-teman Blast tuh nganalogiinnya, anggaplah ini rest area di tol yang high speed gitu. Kapan harus berhenti? Betul, rest ngisi areanya. baterai atau Tapi kan yang masuk rest area pasti udah punya mobil sendiri atau dia nyewa. Jadi kita nggak modalin kan. Jadi lo udah punya barang lo sendiri gitu kan. Terus lo datang ke situ juga mungkin rest area bisa mau nyari makan atau mau tidur atau mau sholat atau mau ke kamar mandi atau mau ngisi bensin, ya terserah lo gitu kan, tergantung kebutuhan. Tapi datang dan pergi. Jadi sebenarnya nggak tergantung sama itu gitu. Dan the other thing adalah masuk rest area juga berarti ada willingness untuk spend resources-nya dia juga. Jadi artinya bukan cuma mau ngambil tapi juga mau berbagi. Gitu sih. Analoginya itu rest area. Tapi minat lo kan kayak sesuatu yang kalau dirunut ya dari awal kan sekolah hukum ya. Betul. Lalu kemudian gimana? Ini tuh udah cerita mulai ya? Udah ya? Udah gue jalan aja. Oke. Kan lo ambil hukum ya. Ambil hukum lalu kemudian ada titik di mana ada turning point-nya lo kemudian meminati hal-hal yang ya sekarang memang jadi perhatian dunia ya, meskipun ini 3 bulan terakhir kayak kita tergopoh-gopoh dipukulin. Tapi itu soal yang lain. Tapi gimana awal mula gitu? Sebenarnya kalau ditanya minat dari awal, ini aku juga udah sering cerita sih sebenarnya. Dari kecil sebenarnya aku dibesarkan di keluarga yang memang selalu menganggap kita itu ada di dunia ini tuh karena alam dan emang harus selalu berterima kasih. Jadi dulu tuh aku tinggal sama nenekku dan orang tuaku atau masih kecil. Nenekku tuh halamannya ya mungkin kayak gini tapi lebih rimbun lagi lah gitu. Makanya tadi mau kantor pun harus ada. Iya, harus ada outdoor. Jadi tugasku salah satunya waktu kecil tuh nyiramin tanaman. Tapi nyiramin tanamannya sambil ngobrol sama tanamannya untuk bilang terima kasih, sama nanya kabar dan lain-lain. Nenek aku tuh ngajarinnya kayak gitu. Umur berapa itu gitu? Itu dari sebelum TK. Pokoknya pas udah kuat ngangkat. Iya, umur 3 tahun, 3 tahun itu dari kecil banget. Jadi dulu tuh aku sempat disuruh kayak ngapalin nama-nama Latinnya gitu-gitu. Karena dia harus punya nama kan, si tanamannya harus dipanggil. Dipanggil namanya siapa, sekarang sudah lupa. Tapi dari situ emang kebentuk, I guess beruntungnya adalah aku nggak pernah inget cara hidup yang nggak kayak gitu dimana emang alam itu sesuatu yang jadi bagian dari kita dan memang hidup di bumi ini tuh emang untuk membuktikan ke alam kita tuh worth it ada di sini gitu. Jadi kalau ditanya ketertarikannya terhadap segala sesuatu yang sifatnya keseimbangan gitu, alam, manusia sama pencipta atau semesta emang dari dulu gitu. Cuma abis itu kan aku mikir jalurnya menuju apa? Ke situ apa? Jalur yang pertama dulu aku pikir karena aku nanya sama ibuku waktu masih kecil caranya gimana ya supaya semua orang tuh berpikir kayak gini, karena aku kira pas masih kecil semua di dunia ini pikirannya sama. Terus waktu itu tuh aku kan ke sekolah naik beca, terus udah gitu tukang becanya jadi akrab kan. Tapi suatu ketika dulu kecil di Bandung. Di Bandung. Ada beca ya? Ada. Udah ketahuan ya umurnya. Zaman itu masih ada. Zaman itu masih ada. Jadi tukang becanya suatu ketika kita pulang dari sekolah, terus ada anjing di jalan, anjingnya ngalangin becanya, terus tukang becanya turun, terus anjingnya ditendang gitu kan. Terus aku kayak, itu tuh kayak kaget banget gitu, kayak kenapa harus kayak gitu, so kok nangis lah, pokoknya heboh gitu kan. Jadi di situ aku baru sadar, ternyata nggak semua orang ya menganggap makhluk tuh di luar manusia juga mungkin standarnya sama atau malah lebih atau gimana, atau ini dianggapnya kayak lebih rendah gitu kan. Dari situ aku nanya sama ibuku, kira-kira gimana ya caranya supaya lebih banyak lagi yang berpikir seperti ini gitu. Berarti pikiran anak remaja. Karena itu masih kecil kayaknya. Jadi aku juga nggak tahu ibu aku jawabnya kayak gimana ya. Cuma yang aku ingat dari aku SD mungkin aku pengen jadi psikolog. Karena ngomonginnya otak gitu kan. Tapi begitu masuk SMP kayak aku sadar tuh nggak terlalu bisa nih eksak ya. Jadi nggak terlalu bisa. Jadi aduh ini nggak bisa masuk IPA kayaknya ya. Gitu. Terus jadi apa ya yang kira-kira bisa juga ngomongin soal mindset orang, tapi juga apa yang aku suka dan aku punya kapabilitasnya untuk gitu. Masuk ke situ. Ternyata ini kita paksa ya pakai regulasi. Makanya lewat aturan. Jadi dari SMP
mau masuk hukum, gitu. Jadi kayak itu adalah tools aku gitu untuk membantu orang lebih dekat dengan alam, punya kesadaran dengan keseimbangan. Kayaknya lewat peraturan nih. Jadi makanya emang menekuninya hukum. Tapi awalnya pas kuliah aku kira aku bakal skripsiku tuh tentang perdagangan satwa ilegal waktu itu, flora dan fauna ilegal gitu kan. Jadi aku pikir mungkin masuk ke NGO gitu kan, atau kemana lah gitu yang emang aktivism gitu. Tapi ternyata akhirnya masuk law firm. Masuk law firm karena setelah lulus itu tuh nggak sengaja juga sih, kayak ada tes terus ya udah tiba-tiba masuk, terus ya udahlah gitu kan, udah dapat kerjaan. Iya, lulus kuliah kan kerjaan pertama apapun hajar. Iya gitu, kayak udah masuk aja deh gitu. Ya karena waktu itu pacarku juga masuk sih. Jadi kayak udah bareng gitu kan. Kita pindah ke Jakarta bersama-sama. Jadi itu pindah ke Jakarta, dan di law firm itu akhirnya lebih mendalami lagi corporate law sebenarnya, hukum korporasi. Terus baru sadar, oh iya ya sebenarnya ini semua tuh aktornya macam-macam gitu. Ada pemerintah, ada pelaku usaha, ada investor dan lain-lain. Jadi lebih paham kompleksitasnya, terus jadi melihat ini jangan-jangan di Indonesia ini gapnya itu adalah belum ada yang menghubungkan nih benang merahnya gitu antara sejumlah aktor tadi ya. Jadi mungkin langsung spektrum yang kebijakan publik terus langsung ke aktivism gitu misalnya, tapi yang si corporate dan pelaku usaha dan lain-lain ini tuh nggak ada yang ngurusin gitu. Kebetulan Indonesia 2007 hosting COP UNFCCC kan untuk climate di Bali. Oh yang di Bali, aku ada tuh UNFCCC ya? Iya kan? Jadi 2007 udah mulai diobrolin tuh perubahan iklim dan lain-lain gitu. Dan di situ keluar mekanisme Clean Development Mechanism, kita mulai ngomongin carbon trade. Jadi udah lama nih dari 2007 gitu kan. Ternyata praktisi di Indonesia nggak banyak yang emang bergelut di situ, terutama dari kacamata transaksi. Terus aku melihat, wah jangan-jangan nih skill di corporate law firm itu cocok dengan ini gitu kan. Makanya akhirnya benang merahnya di situ Mas Ino, ngambil skill dari corporate law firm, tapi juga melihat apa yang bisa dikontribusikan ke mitigasi adaptasi perubahan iklim gitu. Gitu sih. Jadi akhirnya ya udah kita bikin aja apa ya gitu, cari klien, bikin unit. Akhirnya mungkin itu law firm kita, law firm pertama sih yang punya unit emang spesifik untuk climate change dan green investment waktu itu di zaman 2008 2009. Di tahun itu kan itu sesuatu yang belum muncul ya, dan di Indonesia mungkin itu juga sebagai keyword itu juga belum orang kenal. Itu awal mulanya ketemu karena UNFCCC itu. Betul. Jadi aku juga awalnya nemu ya karena COP rame gitu kan. Terus emang beberapa praktisi itu ada di circleku gitu. Dulu ada Yayasan Pelangi, terus ada Eco Securities yang ngurusin karbon. Mulai ada project-project yang renewable energy gitu kan, terutama buat fuel switch di banyak pabrik gitu-gitu. Ya udah, jadi ngikutin dari situ. Oh ini kok kayak skillnya cocok gitu. Terus minta izin sama foundernya law firm. Ternyata dia juga, oh ya coba aja dieksplor kalau ada kliennya gitu kan. Oh di challenge dia. Di challenge. Karena tadinya aku tuh mau resign, terus aku mau pindah ke law firm yang ada afiliasi internasional yang memang sudah mengerjakan itu. Terus almarhum founder dari law firmnya itu bilang, kenapa manja banget gitu. Kalau emang mau ngerjain ya cari aja sendiri, ngapain harus pindah gitu. Ya udah akhirnya aja, gitu. Benar, kalau misalnya berhasil ada ya silakan. Di awal-awal kita dapat banyak klien tuh dari buyer sebenarnya, karena Indonesia itu kan jadi negara yang memang menghasilkan karbon kreditnya. Kemudian banyak buyer nih yang dari negara-negara berkembang, dan mereka punya representatif law firm sendiri. Terus jadi akhirnya kita jadi law firm di Indonesianya nih untuk transaksi gitu. Awal-awalnya kayak gitu, tapi lama-lama aku melihat juga ini kebijakan publiknya menarik juga kalau diulik gitu kan. Karena pada saat itu ada perkembangan Indonesia misalnya mau tanda tangan deal sama Norway untuk pengurangan deforestasi dan degradasi hutan. Waktu itu aku akhirnya memutuskan sekolah lagi dulu deh biar lebih pintar gitu. Nggak taunya pas balik-balik, wah udah banyak nih tahun 2011 tuh perkembangannya banyak dan menarik di kebijakan publik. Akhirnya kita mulai assist government. Jadi Kementerian Keuangan. Setelah pulang kuliah itu? Pas pulang kuliah, apa dulu? Aku ambil kuliahnya LLM, tetap hukum, tapi bidangnya emang climate change sama energy, law and policy. Dan yang menarik tuh waktu itu kampus yang dipilih,
di Dundee di Scotland itu emang kuliahnya bareng Mas, MSc, MBA sama LLM itu jadi satu. Oh jadi crossing disiplin juga ya? Benar, jadi kayak kan jarang ya S2 yang emang bener-bener ada matrikulasi, jadi harus belajar geologi bareng-bareng, gitu kan, iya, belajar project finance gitu segala macam. Padahal degree-nya degree hukum dan itu emang malah kepake banget gitu. Begitu balik ke Indonesia, emang harus paham kan bisnisnya kayak apa supaya kita bisa assist dengan baik gitu dari kacamata praktisi hukumnya gitu. Itu sih, dari situ akhirnya geser ke kebijakan publik karena ngelihat juga jangan-jangan kalau kita masuk ke kebijakan publik nggak cuma bisa menginterpretasikan hukum itu seperti apa untuk kepentingan transaksi, tapi juga bisa ngasih rekomendasi dan ngasih pendapat kira-kira menurut kita kebijakan publiknya isinya harus seperti apa gitu yang impactful, kurang lebih kayak gitu. Makanya jadi geser sampai sekarang jadi kebijakan publik nasional. Habis itu terus jadi dapat kesempatan untuk ngebantuin perusahaan-perusahaan tapi operation mereka kan semua di daerah. Di situ aku kenal sama banyak kabupaten yang benar-benar punya komitmen banget. Dari situ baru kelihatan nih jangan-jangan perubahan yang konkret di Indonesia kalau kita ngomongin buat adaptasi mitigasi krisis iklim itu memang di pilihan ekonomi gitu. Jadi ekonomi sektornya benar. Jadi kayak sektornya apa sih kalau kita lihat kabupaten gitu misalnya yang mayoritas itu isinya adalah hutan atau gambut atau ekosistem penting yang lain gitu. Kan mereka nggak mungkin tergantung sama sektor ekstraktif atau yang monokultur. Tapi kemudian kalau dibilang jangan, ditanya juga, kan, iya gitu ditanya. Jadi apa gitu kalau itu nggak boleh? Jadi yang boleh apa gitu? Jadi akhirnya yang menarik sejak 2014, 2015 tuh menemukan jawaban itu sebenarnya Mas Ino. Kalau kita nggak melulu tergantung di ekstraktif sama large scale conventional monoculture, lalu apa? Gitu yang bisa jadi opsi. Dan ternyata di banyak kabupaten tuh banyak banget potensi-potensi yang mungkin belum keulik gitu ya. Dan akhirnya kalau kita bicara jargon hilirisasi gitu kan, yang sekarang ini banyak banget diasosiasikan sama ekstraktif juga. Ternyata hilirisasi di komoditas-komoditas yang juga berpotensi itu peluangnya besar, tapi mungkin secara infrastruktur dan secara ekosistem hanya belum terbentuk aja gitu. Dari mulai di sektor makanan gitu kan, pangan gitu ya, F&B, di sektor kecantikan, sektor kesehatan dan obat-obatan, mungkin di sektor juga hospitality bahkan, dan mungkin jasa ekosistem seperti pariwisata dan lain-lain itu banyak hidden gem gitu ya. Yang belum betul, yang kalau kita ulik mungkin hasilnya ini bisa membuat kita lebih pede nih sebagai daerah dan sebagai negara. Kayaknya bisa nih kita nggak cuma tergantung sama ekstraktif dan yang monokultur. Gitu ini sih. Yang jadi concern Kem juga ya? Betul. Gitu ya? Koalisi Ekonomi Bumi. Bisa dijelasin nggak secara ringkas itu apa sebenarnya yang mau diperjuangkan, keresahan apa yang membuat kita membangun itu? Itu garis besarnya sebetulnya itu gitu, bahwa kita saat ini misalnya kalau dilihat dari tren investasi gitu kan, dan target investasinya Indonesia sampai 2040 kalau data yang dikeluarkan oleh BKPM misalnya pada saat ASEAN Summit dulu ya di 2023 itu terlihat bahwa hampir lebih dari 90% lah itu tuh target investasi masuknya tuh ke minyak gas, kemudian ke batu bara dan mineral lainnya. Itu bayangin 92% gitu. Hampir semua. Terus sisanya baru ke kehutanan, perikanan, kelautan sama kehutanan gitu. Nah, ini kita melihat gimana ya caranya supaya agak geser nih, jadi jangan ekstrim gitu kan. Bukan berarti yang satu harus benar-benar mati, karena aku juga melihat Indonesia masih banyak ketergantungannya ya. Tapi di sisi lain, masa kita mau, itu kan ketangguhannya kurang kalau kita hanya mengandalkan sektor tersebut yang mungkin suatu ketika dan juga dalam waktu dekat akan sunset gitu, akan turun juga nilainya. Makanya
waktu G20, waktu Indonesia jadi presiden di 2022, memang berangkat di Bali dari, lagi tuh. Betul, jadi semua dimulai dari Bali. Kalau ada koneksi yang khusus dengan Bali. UNFCC di Bali, terus kemudian G20 di Bali. juga. Itu tuh waktu itu kita kebetulan dapat kesempatan untuk bekerja bersama-sama BKPM, kemudian Kementerian Koperasi UMKM, ada teman-teman Bappenas, Seknas SDGs, ada Smesco juga waktu itu, yang punya mimpi gimana ya ada legacy yang beyond G20, yang juga menunjukkan Indonesia nih secara ekonomi itu diversified, ada diversifikasi. Dan di situ teman-teman yang menginisiasi camp, jadi dulu ada 15 organisasi sebenarnya yang berangkat dengan keresahan yang sama. Kita pengen buktiin bahwa ada nih opsi yang bisa, tapi pembuktian itu harus dirangkai dengan rantai pasok. Jadi nggak bisa nih cuma ngurusin per perusahaan aja, tapi kita harus ngelihat misalnya komoditas yang diangkat kopi gitu salah satunya. Gimana caranya menemukan daerah yang memang punya komitmen untuk menjaga ekologisnya dia, tapi punya potensi kopi gitu kan, dan punya pelaku-pelaku usaha mungkin yang tingkatnya ultra mikro dan mikro, itu bisa bertemu dengan pelaku usaha yang memang punya komitmen juga untuk memperluas sourcing areanya dia, supaya dia bisa beli dari rantai pasok yang bertanggung jawab di daerah tersebut. Tapi perusahaan yang di tengah ini, yang rata-rata punya kemampuan untuk memberikan nilai tambah ke komoditasnya, juga kan perlu dibantu nih. Nah, gimana caranya dia juga terhubung sama buyer yang juga punya komitmen dan mungkin mau memberikan insentif tambahan nih, karena traceability, kemudian sustainability-nya bagus sampai ke ujung. Nah, satu paket ini gimana caranya kita bantu juga untuk terus tumbuh dengan cara menghubungkan financiers, pemilik dana. Jadi ini sebetulnya tentang ide merangkai keterhubungan antara mungkin pihak-pihak yang sekarang ini emang udah ngobrol, mungkin udah saling jual beli juga, tapi gimana caranya menyadari bahwa hubungannya bisa beyond jual beli loh. Sebenarnya kalau mau strategis bisa loh bikin microprocessing, pabrik mini bareng-bareng di daerah yang punya komitmen. Di situ jadi buka lapangan kerja buat teman-teman orang muda di sana, tapi juga value added-nya menguntungkan petani yang ada di sana. Sekaligus storytelling-nya bisa masuk nih buat branding yang emang dibutuhkan sama konsumen yang trennya juga ke arah sana gitu. Jadi satu paket ini yang harapannya bisa membuktikan Indonesia nih banyak opsinya. Makanya dari 2022 tuh kita nyoba nyari kan komoditas atau rantai pasok apa nih yang bisa dikembangkan ke arah sana. Tadi sebutkan kopi misalnya. Benar, ini kriterianya tuh kita cari yang satu udah pasti harus ada nilai tambahnya, gitu kan. Kalau makin banyak nilai tambahnya makin bagus gitu kan. Terus yang kedua, dia juga memang dekat dengan masyarakat. Memang jadi potensi daerah, potensi misalnya masyarakat lokal. Dilakukan produksinya oleh masyarakat. Betul. Jadi dekat, dan ini bisa dilakukan dengan cara yang non monoculture dan non ekstraktif. Jadi pakai tumpang sari atau agroforestry gitu ya, atau pakai polyculture at least yang lebih dari satu tanaman supaya lebih ramah juga ke tanah sama ke airnya. Permaculture bahkan. Permaculture bahkan. Dan yang terakhir sebenarnya karena kita juga ngomongin soal skenario ekonomi besar, baik itu daerah maupun nasional, ya dia sebaiknya terhubung ke rantai pasok nasional dan juga global supaya secara value dia menarik. Dari kriteria ini akhirnya dimantapkan lah nih fokus gitu kan, karena banyak pilihannya ke 7 Mas sebenarnya. Komoditinya. Jadi ada kopi, ada kakao, kemudian kelapa, habis itu ada bambu, terus ada hasil hutan bukan kayu. Yang ini agak curang nih soalnya bisa macam-macam banget. Hasil hutan bukan kayu bisa dari mulai vanila sampai yang endemik kayak tengkawang sampai buah maram gitu, yang macam-macam ini bisa masuk gitu. Terus ada aquaculture. Sama ada jasa ekosistem. Jasa ekosistem juga ini bisa pariwisata. Kalau teman-teman nanti mau bikin carbon project kayak di Jambi yang untuk masyarakat di Bujang Raba juga bisa. Kalau misalnya mau explore biodiversity credit gitu ya, yang buat masa depan juga akhirnya bisa di sini. Jadi 7 ini yang harapannya teman-teman camp bisa gotong royong untuk membuktikan kita bisa melihat rantai pasoknya, kemudian mengembangkan rantai pasoknya dengan persetujuan semua stakeholders gitu ya di dalamnya, dan pada akhirnya kita bisa menghitung sebetulnya dampaknya seperti apa. Karena kalau mau serius nih dengan target kita tanda tangan deklarasi tuh Mas. Harus ada ukuran yang bisa dilihat kan.
kuantitatif juga kan akhirnya. Tahun lalu tuh kita tanda tangan deklarasi 2045 mau mengurangi ketergantungan terhadap ekstraktif. Kalau dilihat dari proporsi GDP kan sekarang sekitar 11% dan trennya bakal naik nih Mas. Ya ini 1% aja gitu, 1% bakal turun gitu, atau malah di maintain di stagnan juga nggak apa-apa gitu. Tapi argumennya adalah ketergantungan itu bisa dikurangin karena diversifikasi. Berarti kan harus ada pembuktian juga kita bisa kontribusi ke GDP non ekstraktif dari sektor ini. Nah, sektornya harus dikasih nama nih Mas, sama kayak dulu. Diukur terus-menerus betul, sama kayak dulu ekonomi kreatif kan, 2007 keluar, terus akhirnya jadi kita bisa mantau nih sampai ada 2017 sampai mana. Keluar studinya. Kebetulan di RPJP itu pemerintah Indonesia sebenarnya pakai istilah yang cocok banget, namanya bioekonomi. Oke, ini masuk semua yang 7 itu. Betul, jadi sebenarnya bioekonomi itu pemanfaatan keanekaragaman hayati secara bertanggung jawab, dan itu kriterianya memang mirip, jadi harus ada value added, kemudian harus bisa dikelola secara bijak, jadi menjamin well-being ya kalau di situ dibilangnya, dan juga terkait sama keanekaragaman hayati negara tersebut. Nah, Indonesia itu udah masukin ke rencana pembangunan jangka panjangnya kita. Jadi di RPJP nih ada 2025 sampai 2045 si kata-kata bioekonomi ini. Di sisi lain Indonesia juga keluarin peta jalan untuk pengelolaan keanekaragaman hayati IPSAP di tahun 2025 sampai 2045 juga, dan di situ ada satu porsi yang baru sih sebenarnya masuk, yang adalah keterlibatan industri pengolahan. Dan di situ udah diperlihatkan dari 2 dokumen itu ada sektor-sektor yang bisa dianggap menjadi penyerap. Dan itu konsisten juga, ada sektor pangan, ada sektor kesehatan atau farmasi, ada sektor kecantikan gitu kan. Makanya kita bilang ya udah kalau gitu kita tetapkan saja gitu. Ini tuh kita lagi mendorong pemerintah Indonesia dalam upayanya untuk membantu juga menyukseskan si agenda bioekonomi ini. Tapi bioekonominya harus yang bertanggung jawab gitu, sesuai sama kriteria. Dari situ sih akhirnya jadinya keterlibatan kita sama teman-teman di pemerintah nasional memang lumayan konsisten nih, karena di Desember kemarin Bappenas punya inisiatif juga untuk mengeluarkan panduan awal tentang bioekonomi. Jadi mereka launching yang namanya Indonesia Bioeconomy Initiative. Si inisiatif ini menjelaskan prinsip, kriteria, dan indikator untuk bioekonominya Indonesia. Dan itu sekarang jadi lagi ukuran yang akan dinilai kan. Dan kayak apa ya, kalau dari sisi kita tuh lebih ke mana yang bukan sih. Jadi kalau memang tidak sesuai dengan well-being ya jangan dimasukin gitu kan. Kalau memang dia tidak dikelola secara bertanggung jawab, ukurannya apa? Jangan sampai bungkusannya udah cakep gitu kan, tapi pas dilihat di dalam tetap monokultur, tetap ada konflik, tetap ada ketimpangan gitu kan. Jadi gimana caranya kita bersama-sama ngejaga umbrella ini juga supaya pada akhirnya bisa punya kontribusi yang konkret gitu sih Mas. Jadi awalnya jalan bareng-bareng atau sendiri-sendiri lalu ketemu berarti? Awalnya sebenarnya pertemanan ya. Maksudnya, tapi aku percaya sih kayak dulu tuh karena nggak mikir juga kan bakal sampai ke titik ini. Jadi sebetulnya ini cerita sejujur-jujurnya adalah waktu itu kita dapat telepon, intinya maksudnya kita dapat dikontak gitu ya sama beberapa pihak dari pemerintah nasional untuk G20 itu. Pengen punya legacy bareng-bareng segala macam. Terus aku ngontak 3 circle sebenarnya. Nomor 1 adalah circle teman-teman jaringan mitra yang selama ini bersama-sama dengan kita di Lingkar Temu Kabupaten Lestari di LTKL. Tahun lalu kita obrolin di kerjaan aku sebelumnya yang emang ngawal daerah. Jadi di sini banyak teman-teman yang fokusnya di advokasi dan juga di technical assistance yang benar-benar ketapak gitu ya. Itu satu circle. Circle yang kedua itu teman-teman yang sejak 2011 gitu ngawal perkembangan social enterprise di Indonesia. Jadi impact entrepreneur, social entrepreneurs, ini kan juga ada pergerakannya sendiri. Aku kebetulan terlibat karena aku bantu dari sisi legal, balik lagi. Sebagai corporate law, waktu itu kita bikin asosiasi yang ngebantuin social enterprise. Jadi ini circle yang kedua. Circle yang ketiga itu teman-teman yang memang kerja sama financiers, jadi sama investor, sama teman-teman filantropi, sama teman-teman pemberi dana dari publik bahkan gitu. Ada 3 circle ini, terus kita ngumpul gitu. Kira-kira kalau kita melihat irisan dari 3 hal yang kita kerjakan, kayaknya bisa deh ujungnya menuju sesuatu. Makanya akhirnya ketemu tuh si visi besar untuk transformasi atau menawarkan sektor ekonomi yang bisa diversifikasi yang sekarang ada. Jadi
mulai dari telepon sih Mas, karena kita lagi pandemi juga kan. Terus jadi kita bener-bener yang kayak udah, yuk kita ngobrol-ngobrol. Malah intens ya? Jadi bener-bener kayak ya everything with Cam itu Zoom. Maksudnya bener-bener diputuskan mau fokusnya apa, sampai pilihan nama Ekonomi Membumi itu yang bikin tuh salah satu teman kita namanya Yayasan Pratistara Bumi Foundation dari Bali lagi. Jadi mereka keluar dengan terminologi Ekonomi Membumi gitu kan, yang sebenarnya kan itu double meaning gitu kan. Kita dekat dengan bumi gitu kan, artinya memprioritaskan bumi sebagai fondasi, tapi sekaligus kita tuh humble gitu, down to earth juga, kita membumi. Nah terus mereka dengan baik hatinya pada saat Zoom ketiga apa keempat gitu, kita lagi milih ini mau dinamain apa ya, terus mereka mendonasikan terminologi ini untuk jadi terminologi bareng-bareng gitu. Jadi semuanya emang berjalan secara sangat organik di awal sampai akhirnya ketemu ya udah kita jalan bareng-bareng. Tapi setelah G20 kita jadi sadar ini kayaknya harus diseriusin nih untuk bisa benar-benar bantuin sampai 2045 gitu kan, Indonesia mencapai target, terus RPJP-nya udah keluar dan lain-lain. Ya udahlah sekalian diseriusin, baru kita bikin lembaga perkumpulan gitu, dan itu governance-nya segala macam tuh baru keluar 2023. Kita baru rapat umum anggota pertama tuh 2024 kemarin di bulan Mei. Jadi sekarang aku udah bisa secara ini nih, secara resmi udah bisa bilang anggotanya tuh ada 32 gitu. Itu udah benar-benar tanda tangan deklarasi bareng-bareng. Dari yang tadi 15 tadi? Tadinya 15. Tadinya 15 waktu G20 kita open call tiba-tiba jadi 70-an. Tapi kayaknya hype 30. Hype G20. Terus saat itu ada kurasi lagi 2023 sampai akhirnya ke angka 30-an gitu. Dan itu yang akhirnya terus nyambung nih sampai sekarang. Kemarin kita baru banget gathering town hall tahunan gitu kan. Dan masih semangatnya masih kejaga. Kita sekarang udah punya juga champion companies-nya. Jadi nanti kita kenalin sama Mas Indo juga. Kita belajar juga kan dari para champion itu. Ada 16 company sekarang Mas yang emang udah masuk, kita bilangnya Cam Companies Network gitu ya, yang kita anggap sebagai ini loh yang kita bisa jadikan motor di rantai pasok 7 komoditas tadi, tapi juga ada perusahaan-perusahaan yang enabling. Jadi either mereka ngasih support logistik, atau mereka ngasih jasa keuangan, atau mereka ngasih jasa keterlacakan buat traceability dan lain-lain. Itu akhirnya ada 16 yang akan menjadi champion yang kita urusin bareng-bareng. Akan diumumkan kapan ini rencana? Nggak tahu nih kapan. Nggak dalam waktu dekat sih, maksudnya kemarin sebenarnya udah diresmiin pada saat gathering kita, tapi kita juga pengen memperkenalkan teman-teman companies ini dengan perannya masing-masing, mungkin secara resmi di bulan Maret kali ya, di kuarter inilah sebelum selesai gitu sih, menyambut bulan Ramadan mungkin. Supaya tambah semangat. Setelah kita belajar kan dari 7 itu contoh kasus yang konkret yang bisa menunjukkan bahwa ini kan tadi kayak berebut kepercayaan kan dari pihak lain. Bisa nggak kita bisa tumbuh ekonomi dengan cara yang berbeda? Apa komoditas apa dan di mana? Gitu. Sebenarnya kita sekarang udah ada beberapa sih yang kita bilang. Jadi salah satu anggota kita namanya Supernova Ecosystem. Mereka bikin satu model namanya rantai nilai kolaborasi atau value chain collaboration model. Berdasarkan si rantai nilai kolaborasi ini kita bikin paket-paket gitu Mas, yang tadi aku cerita gitu kan. Sekarang yang udah paling jalan gitu komoditas kakao di salah satu kabupaten di Bali. Di mana Bali lagi bener juga ya. Kenapa nih gue dengan Bali? Tapi di Bali ada yang udah jalan itu kakao. Perusahaan di Companies Network kita malah fokusnya itu ke agriculture services. Jadi mereka one stop solution buat smallholders, buat petani, di mana petani dapat pendampingan good agriculture practice, tapi juga mendapatkan akses keuangan dan juga mendapatkan akses ke buyer. Nah, dihubungkan ya. Betul, dihubungkan. Jadi mereka di tengah-tengah, terus kita dapat buyer yang juga komit banget gitu untuk kakao di Bali, yang juga sepakat untuk ikut turun nih ngedampingin untuk memastikan kualitas yang dihasilkan oleh petaninya itu sesuai sama apa yang mereka mau beli gitu kan. Makanya juga dia ada konsekuensi untuk pendampingan. Benar, jadi dia juga ikut turun, dia ikut ngalokasiin orang dan lain-lain. Dan yang menarik banget adalah pada saat itu sudah terbentuk, kita juga sadar pemerintahnya pun sangat support. Jadi udah ada MOU juga sama pemerintah kabupaten tersebut untuk mengarahkan setidaknya program dari dinas-dinas terkait itu akan align dengan apa yang dicoba dikerjakan. Itu di Tabanan. Di Tabanan. Tapi fingers crossed nih ya, mudah-mudahan jalan terus. Di luar itu juga ya tentunya kabupaten-kabupaten anggotanya LTKL juga, karena ini masuk nih di LTKL dulu anggotanya ada 9 kan.
di camp ini kita menargetkan ada 100 daerah yang bisa terhubung gitu. Nah, salah satu yang udah jalan misalnya di Sulawesi Tengah, di Kabupaten Sigi ya. Udah jalan dan itu komoditasnya kopi gitu. Salah satu yang ada di Companies Network kita, perusahaan kopi yang juga bekerja bareng sama orang muda di sana. Sampai sekarang ada beberapa coffee shop, tapi kayaknya belum boleh aku umumin namanya. Tapi itu akhirnya jadinya coffee shop di Jakarta sini full dia seluruh kopi yang digunakan itu dari Kabupaten Sigi gitu, dibantu oleh champion company yang di bidang kopi ini gitu. Jadi menarik banget sih, kayak ada satu lagi, ada yang menarik tuh yang kelapa juga tiba-tiba jadi Sulawesi juga kan kelapanya tuh tadinya pelaku usahanya di Sumatera Selatan, Mas. Terus waktu itu kita bikin trip bareng-bareng untuk ngeliat kelapa di Gorontalo sama anggotanya camp juga gitu. Nggak taunya dari Gorontalo itu anggota camp punya pendampingan pelaku usaha di Labuan Bajo yang emang butuh bahan dasar VCO. Jadi akhirnya dicoba tuh dikirim sampel dari Sumatera Selatan, dikirim ke Labuan Bajo, ternyata sampelnya jalan dan kalau ini udah boleh diumumin karena udah publik juga, dan ternyata barangnya diminta sebagai merchandise rutinnya AirAsia. Terus sekarang yang terjadi adalah justru pelaku usaha di Companies Network ini akhirnya mau bekerja sama dengan pelaku usaha di Labuan Bajo untuk bikin peremajaan kelapa di Bajo, gitu. Dan di sini jadi menghidupkan lagi ya ekonominya. Jadi kayak ada sih kelapa di sana, tapi mungkin kualitasnya belum bagus. Jadi sekarang akhirnya pelaku usaha yang dari Sumatera Selatan ini ngebantuin gimana caranya di Bajo bisa dapat suplai kelapa yang lebih bagus juga gitu, sesuai sama kebutuhan supaya carbon footprintnya nggak kegedean gitu kan. Iya, datang dari Sumatera Selatan. Jadi hal-hal kayak gini tuh buat aku exciting banget ya, walaupun mungkin kalau kita lihat wah gila target 2045-nya bikin sesek nafas gitu kan, kontribusi GDP gitu kan. Kayaknya pusing banget, tapi ngelihat yang kayak gini nggak apa-apa kalau kita konsisten 20 tahun, we never know gitu. Kita juga ngelihat companies yang ada di camp Companies Network ini, trajektori untuk growth-nya 20 tahun ke depan akan besar gitu, tapi juga mereka terhubung dengan buyer-buyer, off-taker yang juga punya komitmen yang lebih besar lagi gitu kan size-nya. So we never know. Kita ngelihat pas kemarin Indonesia Bioeconomy Initiative itu, misalnya Desember kemarin Desember itu ada teman-teman company besar seperti Paragon gitu, mereka juga launching MOU untuk pengembangan agroforestry. Jadi udah banyak sih sebenarnya yang tertarik ke bidang-bidang ini, tinggal kita tekuni saja selama 20 tahun ke depan. Jangan kemana-mana teman-teman. Tapi ini kerja-kerja kan kalau dalam konteks ini kan butuh konsistensi dan ngukurnya kan panjang tuh. Itu kan butuh kayak iman yang kuat ya, bahwa ini akan sampai di satu titik gitu ya. Tapi dalam perjalanan kita sering di titik-titik di mana kayak nabi-nabi tadi yang kelelahan. Apalagi 4 bulan terakhir nih. Kita kayak sempoyongan kan yang di sustainability, iklim dan sebagainya. Nafas terus setiap hari. Lihat Trump kayak begitu, lalu ada pejabat kita juga ngomong soal hutan dan sebagainya. Itu menghadapi gitu gimana? Kalau ada rencana besar tapi di perjalanan kecil-kecilnya tuh bikin sesek gitu. Kayaknya sih sebenarnya nomor satu, balik lagi ya, kalau buat aku yang selama ini sangat membantu tuh tahu ujungnya. Jadi sebenarnya itu dari dulu gitu. Kan aku juga melihat pekerjaan itu kan sebagai tools ya. Kayak kita bisa pindah-pindah kerjaan gitu. Tapi asal tahu ujungnya tuh ya udah pasti balik lagi ke situ juga. Jadi tahu ujung itu buat aku sangat membantu. Jadi menentukan target kayak tadi gitu. Pokoknya kita mau turunin 1%. Pokoknya kita mau kontribusi ke GDP sekian. Timeline-nya 20 tahun, bodo amat gitu kan. Tapi intinya ujungnya tahu dulu. Begitu tahu ujungnya, ya udah yang penting kita udah sepakat bahwa itu yang mau kita kejar. Dan perkembangan dunia, perkembangan negara atau gangguan-gangguan di perjalanan itu kan akan selalu muncul. Dan kita juga ngelihat mungkin si target besar itu yang ganti-ganti itu strateginya. Mungkin targetnya tuh nggak gerak, tapi strategi mencapai kesananya yang berubah-berubah. Misalnya gitu salah satunya. Dulu waktu aku mengerjakan LTKL, mungkin aku melihat jurisdiksi ini kabupaten gitu ya.
Tapi kemudian harus realistis kan, pada saat kita melihat dari perkembangan nasional, bagaimana memang banyak kekuasaan yang ditariknya ke provinsi dan ke nasional, atau bahkan yang strategis itu bekerja dengan KPH gitu kan, konsep pengelolaan hutan, ya mungkin kita juga harus adjust nih strateginya. Berarti mungkin nggak cukup nih hanya ngobrol sama Tabanan, harus ngobrol sama Pemprov Balinya. Nggak cukup ngobrol sama Sigi doang, harus sama Sultengnya. Dan nggak cukup berhenti di komitmen dari sisi dokumen perencanaan sama kebijakan, tapi mungkin harus langsung deal sama teman-teman KPH untuk bikin master plan gitu. Di mana nanti pada saat teman-teman KPH sepakat, berarti kan kita juga akan dapat konektivitas dengan kebijakan nasional. Jadi sebenarnya apa ya, setia kepada tujuan tapi tidak terlalu attach terhadap strategi. Menurut aku, kalau buat aku kayak gitu sih akhirnya. Lebih lihat ya, bener. Lebih punya kemampuan lebih fleksibel juga ya. Betul. Ya buat aku ngebantunya itu sih. Yang kedua mungkin ini sih, ketakutan terhadap kegagalan itu ya. Maksudnya dulu aku takut banget kan mau nyobain segala sesuatu tuh takut gagal gitu. Biasa ya sindrom anak satu-satunya, tidak boleh gagal gitu kan. Tapi ada pilihan lain. Jadi kayak failure is very scary gitu kan. Tapi begitu kita sadar bahwa kegagalan itu adalah bagian dari proses, kemudian yang penting kita mencoba dulu. Kalau gagal itu kita ganti belajar lagi, nggak apa-apa gitu kan. Terus kita ambil pembelajarannya apa supaya yang nextnya bisa jadi lebih baik. Begitu mindsetnya seperti itu, mungkin menghadapi yang ada di luar sana ini agak sedikit lebih tenang, tidak terlalu kaget gitu kan. Kayak oh ya udah gitu. Misalnya kemarin yang sebagai contoh aja gitu, ada statement tentang hutan itu sama saja dengan perkebunan sawit gitu kan. Itu sedih saya. Terus ada statement juga mau buka 20 juta hektar hutan gitu. Dari kacamatanya Kem, kita melihat oh sebetulnya bukan tentang apa ya, ngajarin bahwa hutan itu bukan sawit, tapi lebih ke arah kalaupun itu dianggap sebagai sama dan sawit itu harus diekspansi, apakah benar akan menguntungkan? Jadi lebih ngelihatnya dari point of view siapapun yang memberikan statement itu. Kalau kita lihat toh mau di-expand, bakar oversupply, ntar harganya turun juga, ya rugi juga. Betul. Jadi mungkin ngelihatnya jadi lebih pragmatis seperti itu. Yang 20 juta hektar lahan ini mau dibuka juga, kalau kita tidak membuka dan kita memanfaatkan untuk bioekonomi misalnya, potensinya bisa apa? Lebih, ya. Betul gitu. Apakah malah jadi lebih oke gitu kan? Dan kita lebih sustain juga. Benar gitu. Jadi ngelihatnya apa ya, sesuai sama si tujuan tadi gitu kan. Dan point of view-nya justru kita bisa komplement dengan apapun yang mau dituju. Misalnya tujuannya adalah 8% nih pertumbuhan. Gimana caranya kita juga berkontribusi ke arah sana, tapi sesuai dengan identitas yang memang ingin kita dorong juga gitu. Mungkin buat aku seperti itu. Tapi honestly apa ya, sejujur-jujurnya yang membantu banget kalau buat aku, dan mudah-mudahan lebih banyak lagi yang meluangkan waktu gitu ya untuk berjeda gitu. Ya ini sih emang ngambil waktu untuk selalu melihat kemenangan-kemenangan kecil dan merayakan itu, dan ngerayain ini jangan sendiri tapi bareng-bareng gitu kan. Sehingga ada kekuatan yang bertumbuh. Banyak-banyak ketawa, cari teman ketawa gitu. Makanya seneng diajak ngobrol sama Mas Inu, bisa ketawa-ketawa bareng. Dan gak saya sendiri juga kan. Iya. Dan ya emang ini sih saatnya kita emang merapatkan barisan sih. Maksudnya circle terdekat kita emang ya inisiatif apapun, gerakan apapun, mau bikin klub baca, mau bikin klub hobi bareng, mau bikin apapun, ya ini mungkin saatnya kita mendekat kembali supaya kita juga jangan sampai ngerasa sendirian. Begitu ngerasa sendirian, maka itu sih yang berat banget gitu kan. Jadi reach out lah teman-teman yang udah lama nggak berkabar gitu kan, cari yang bisa diajak ketawa bareng, diajak refleksi bareng gitu, ajak hobi bareng, itu harus disempetin. Kalau enggak ya emang nggak imbang antara. Itu blast itu di situ kan tadi. Betul. Kita balik ke awal tadi. Iya benar-benar. Tapi prinsip yang kita tadi sebut soal tahu tujuan atau tahu kemana akan melangkah itu kan, itu kemudian menjadi lebih fleksibel ketika menujunya kan. Betul. Karena bisa apa kita aja. itu kayak kalau di prinsip ada tuh, teguh di prinsip tapi lentur dalam caranya. Nah, cocok. Oke, boleh bisa kita pakai dipakai tagline, boleh dicuri. Itu tagline yang dipakai Pak Yakob, Yakob Utama. Jadi teguh dalam prinsip, lentur dalam cara. Ada bahasa Latinnya, gue lupa. Gue dulu bahasa Latinnya nggak bagus nilainya. Aku nggak bisa sama sekali. Nama-nama tanaman udah lupa. Tapi kurang lebih kayak gitu sih. Karena
kadang-kadang kita punya ego juga kan Mas, ngerasanya tuh pendekatan kita udah yang paling benar gitu kan. Padahal belum tentu juga. Padahal ya kalau gagal harus diakui gagal, kemudian ya udah next gitu. Maksudnya bounce back-nya lebih cepat aja. Kalau kata mentorku salah satunya, kamu gak akan pernah bisa bebas dari rasa kecewa gitu kan, gak akan pernah bebas dari rasa menyalahkan diri sendiri juga. Tapi yang harus dipelajari itu gimana caranya daya lentingnya makin kuat, jadi bounce back-nya lebih cepet nih gitu. Misalnya tadinya butuh berbulan-bulan, mungkin diperpendek jadi mingguan, atau lebih pendek lagi jadi harian, lama-lama bisa jadi jam atau malah hitungan menit. Tapi bisa ada syaratnya bounce. itu. Apa tuh? Lebih banyak kecewa. Oh iya, ya kan? harus latihan. Supaya dapat pace yang lebih cepat kan ketika kita menghadapi. Ya artinya kan melakukan banyak eksperimen ya, dan itu sah sih. Betul, kadang-kadang kita punya ego yang besar bahwa ngerasa cara gue nih paling bener. Tapi begitu ketemu orang lain, bisa jadi dia lebih efektif nih. Strategi bisa diatur, tapi tujuan tetap dilakukan dengan barengan, konsisten, dan mudah-mudahan tercapai. Dan itu juga yang kalau aku pelajari karena banyak gerak berkoalisi dan bareng-bareng ya sejak 2013 mungkin gitu kan. Dengan pendekatan seperti itu maka lebih banyak opportunity untuk terhubung, karena akhirnya jadinya kita bisa fleksibel dengan beradaptasi. Banyak strategi kan nih, bayangin gitu kan, ada 30 lebih organisasi, semuanya punya pendekatan masing-masing. Nanti nyari jalan tengahnya kayak gimana caranya kita bisa keluar dengan sesuatu yang akhirnya didukung oleh semua member gitu. Pendekatannya seperti apa ya, harus ngambil intisari dari semuanya, dan pada akhirnya harus juga berani untuk mengorbankan sebagian gitu kan. Gak bisa juga gitu kalau semuanya harus dipaksain. Malah nggak jalan gitu. Tapi itu kan time consuming juga kan. Artinya kesempatan untuk bisa mempertemukan, apalagi tadinya 15 jadi 30, apalagi kalau tadi 70 kan. Betul. Gimana caranya lebih efektif untuk bisa diterima semua dan ada kesepakatan, tapi juga nggak panjang banget. Kadang-kadang kan menurunkan ego itu yang berat banget kan. Sip. Dan ya sepakat sih, dan gak semua orang juga sebenarnya terbiasa gitu kan bekerja yang harus rame-rame nih banyak-banyak. Tapi aku juga itu mengorbankan egoku sendiri karena ego anak tunggal ya? Betul, lebih ke arah, kalau aku tuh lebih ke arah agak terobsesi sama gotong royongnya. Menurut aku tuh semua orang tuh harusnya bareng gitu. Jadi itu ininya ya, nemesis aku tuh adalah mengajak semua orang sampai riweuh gitu kan. Lelah pun jalan ya, karena itu gitu kan. Ya. Tapi di sisi lain kalau kita mau punya tujuan dan kita harus punya strategi yang efektif, nggak bisa nih kemana-mana harus bareng-barengan. Harus ada kompromi juga bagaimana caranya ini dirumuskan jadi strategi. Makanya kalau di camp kita bikin multiple layer nih, dimana pengambilan keputusan tertinggi itu di rapat umum anggota yang terjadi itu setiap tahun sekali. Tapi di rapat umum anggota itu hanya arah strategi saja yang akhirnya diputuskan bersama-sama nih semuanya gitu kan. Sebenarnya nggak semua harus sepakat karena dissenting opinion is always welcome gitu. Yang penting kita pada akhirnya mengerucut ke satu keputusan lah gitu kan. Dissenting opinionnya tetap dicatat gitu kan sebagai cautiousness gitu kan. Nah terus dari sisi itu kemudian diturunkan kalau udah ngomongin strategi kita punya tim kerja. Nah masing-masing member memang harus memilih tim kerja sesuai dengan interest dan expertise-nya masing-masing. Untuk menuju tujuan yang tadi ditetapkan. Betul, jadi ada tim kerja yang memang fokus di advokasi kebijakan baik di nasional atau di daerah. Kemudian ada tim kerja yang emang fokus di pelaku usaha, kita bilangnya pendukung pelaku usaha dan juga pipeline atau yang bikin tadi ya rantai pasok gotong royong desainnya kayak apa. Yang ketiga itu fokus di fundraising sama investment, lebih ke mencari uang gitu kan. Terus ada working group yang emang fokus di komunikasi dan kemitraan, dan juga ada yang di monitoring, evaluation, dan learning. Nah dari 30 sekian itu memang kan udah milih nih masing-masing sukanya di mana, expertise-nya di mana. Kemudian di sini kita bisa bikin strategi dan program yang lebih tajam lagi, di mana kita tidak memaksa anggota yang memang tidak tertarik di harus satu bidang masuk. Bener, harus mutusin hal-hal yang dia juga nggak ngerti gitu kan. Jadi akhirnya ini bisa jadi lebih mengerucut. Dari situ itu ditarik lagi gitu. Pada saat semua working group sudah bersepakat program-programnya apa saja, maka masing-masing anggota working group ditawarkan lagi mau terlibatnya di program yang mana. Jadi akhirnya kita sampai ke kelompok-kelompok yang lebih kecil dan bisa lebih tajam dan bisa lebih agile juga gitu geraknya, dimana ini sebetulnya proses pengerucutan kesepakatan kan, sampai di titik ya udah kalau udah sampai ke program berarti yang terlibat di situ memang komit, emang tertarik, emang punya expertise, dan akhirnya bisa memutuskan banyak hal dengan lebih efisien gitu sih. Karena dia emang udah di situ kan.
Betul, mau nggak mau jadi layering dan akhirnya aku juga sadar dari sisi egoku, katanya strategi itu ini strategi perang ternyata. Ada strategi winning coalition katanya. Jadi kalau mau berkoalisi yang emang menuju kemenangan itu emang harus mulai dari yang willing, yang mau dulu. Jadi emang harus mau, tapi juga yang able. Yang bisa punya kemampuan gitu. Dan dari sini tuh bukan berarti semua orang harus bersepakat di satu tujuan, tapi lebih ke arah siapa yang memang punya posisi strategis untuk mencapai target yang mau dituju, maka itulah yang ditargetkan. Bahkan kalau strategi ini tuh jauh lebih ekstrim gitu, dari sisi merangkai gotong royongnya, satu sama lain nggak perlu tahu mereka sedang berkoalisi gitu kan. Tapi ada hasil aja yang di ujungnya yang tahu cuma si perangkainya doang nih gitu kan. Dan ya itu yang masih dipelajarin sampai sekarang, gimana caranya kalau kita udah tahu target, ya mudah-mudahan aku konsisten lah ya sampai 20 tahun ke depan targetnya tetap sama gitu kan. Mau itu sama camp, sama blast, sama yang lain, aku nggak tahu. Tiba-tiba aku jadi pelukis, aku nggak tahu gitu kan. Tiba-tiba asal tujuannya switch tetap, lagi, asal tujuannya ke sana. Ya itulah strategi bisa gerak terus gitu. Strategi bisa agile ya. Betul. Dan itu juga prinsip sih kan, ada satu aku jadi inget itu perahu itu, kalau perahu atau kapal kalau dia tahu tujuan, angin yang menghantar kemanapun dia akan santai aja karena gue tahu ke sana. Tapi kalau nggak tahu tujuan, lihat angin ke kiri belok, kanan belok. Ini kan proses yang kemudian membuat orang punya konsistensi juga kan. Betul. Tapi tetap lentur dalam praktikal atau tindakan yang strategis tadi. Benar. Dan jadinya banyak yang nggak ketahuan juga sih Mas. Maksudnya dengan punya pemikiran kayak gitu yang aku pelajarin tuh gila ya, kayak aku tuh nggak tahu, setiap hari aku belajar satu hal yang baru gitu. Banyak hal yang aku kira nggak ada hubungannya sama apa yang dikerjain gitu, ngobrol sama teman-teman musisi gitu, tiba-tiba oh iya bisa juga gitu. Iya gitu, ngobrol sama Mas Aji yang mindfulness gitu kan, teman-teman Sanustra yang ngembangin prinsip meditasi gitu. Wow, ini ternyata semuanya jadi ada hubungannya ya gitu. Dan untunglah aku tidak terlalu attach sama strategi. Sehingga bisa sangat semua jadi bisa dilihat jadi bagian. Jadi mudah lepas ya, kemudian menemukan sesuatu yang baru. Nah ini tanya soal ini sih, tingkat apa ya istilahnya, optimisme atau keyakinan bahwa isu ini akan terus menjadi isu yang besar dan akan jalankan bersama-sama, karena tadi ya kita tahu tujuan, tapi hari-hari ini kan kita ngelihat kayak aduh ini orang-orang kok nggak pada peduli ke situ, itu menghadapi itu gimana gitu? Kalau aku ngelihatnya mungkin ada dosaku dan teman-teman yang terlibat di bidang ini juga untuk bagian komunikasi publik nih, harus belajar banyak sama Mas Ino. Karena mungkin kayak bahasa yang dipakai terlalu teknis gitu, jadi akhirnya ini tuh orang juga resisten malah kesannya kayak elitis dan lain-lain gitu. Cuma kalau sekarang ini banyak belajar banget zaman aku ngerjain LTKL sih, banyak belajar karena dimarahin ya sama teman-teman di daerah, kayak apa sih ngomong nggak jelas gitu kan. Iya gitu. Ya mungkin yang perlu, ya kenapa aku tetap optimis itu karena apapun yang kita sedang perjuangkan tentang si transformasi ekonomi, sektor baru ini sebenarnya berkaitan sama hal-hal yang emang orang nggak akan pernah lepas gitu. Nomor satu itu adalah kemampuan kita untuk terus punya makanan. Jadi si pangan ini gitu ya. Terus ini juga akan sangat berhubungan dengan ketergantungan kita sama air gitu betul. Kan. Ini akan sangat juga apa ya, jadi wadah kita mewujudkan mimpi gitu soal kesejahteraan dan juga soal penghidupan sebetulnya. Jadi at least 3 hal itu kalau mau dilihat dari bungkusannya juga, 3 hal ini mungkin tidak akan pernah bisa terwujud kalau kita terus-menerus dapat bencana, mau itu bencana alam maupun bencana karena konflik gitu kan. Jadi 5 hal ini yang membuat aku merasa ini sebetulnya urusannya semua orang. Pangan, air, kemudian penghidupan, kemudian abis itu apa tadi ya? Tadi apa sih aku ngomong? Pangan, penghidupan, air, terus abis itu ada 5 ya? Iya. Tapi 3 tadi sih. Nah, dan itu kan juga terkait dengan green job. Yang 2 itu tadi kok jadi ngeblank ya? Ntar dulu. Tapi 5 itu menjadi bencana maksudnya. Jadi ya yang 3 hal ini nggak akan terjadi kalau kita kena bencana. Bencananya dibagi 2, bencana yang alam sama konflik gitu. Nah, jadi
pangan, air, penghidupan tidak akan jalan kalau ada bencana, baik bencana alam maupun bencana yang sifatnya konflik. Ya. Dan itu urusannya kita semua kan, gitu maksudnya. Nobody would say no untuk kayak gimana caranya supaya jangan terlalu sering ada bencana lah gitu kan. Gimana caranya supaya kita tetap bisa dapat pangan yang baik gitu. Nah, kenapa akhirnya menurut aku saat ini saat yang tepat untuk orang-orang juga lebih paham gitu kan, dari mana sih makanan mereka berasal. Dan apa sih hubungannya antara pilihan kita semua nih sebagai konsumen gitu. Hari ini mungkin kita dari baju aja kita udah milih yang emang ada value-nya gitu kan. Maksudnya kenapa sih kita perlu gitu kan berpikir ulang keputusan-keputusan kita sehari-hari, karena ya memang konsumen ini ngedrive banyak hal. Dan kita punya pilihan untuk lebih mengenal setidaknya datangnya dari mana, apa yang kita makan, apa yang kita pakai, opsi transportasi yang kita ambil dan lain-lain. Sayangnya sekarang di Indonesia mungkin asosiasinya itu adalah kalau barang yang lebih lestari itu lebih mahal gitu kan. Nah ini kan berarti ada kegagalan pasar gitu di sini. Gimana caranya kita bikin kebalikannya? Yang tadinya misalnya kita berpikir pangan yang baik itu harus yang misalnya plant based gitu, dan itu harus beli yang 50.000 ke atas gitu. Tapi kan sebenarnya kalau kita ke warteg makannya plant based semua. Iya kan, makan urap gitu kan sebenarnya. Karedok. Plant based juga, karedok, bener banget. Jadi mungkin lebih ke arah menyamakan persepsi tentang itu juga gitu kan. Bukan selalu justru harus mengasosiasikan dengan yang mahal-mahal, berarti yang bagus-bagus. Justru lebih dekat rantai pasoknya. Kita tahu nih tukang sayur yang tiap hari lewat di rumah itu semua itu. Iya, ngambil sayurnya dari mana gitu. Terus pada saat kita udah tahu dia ngambil sayurnya dari mana, lebih bagus lagi misalnya ternyata petani itu punya pilihan untuk tidak menggunakan pestisida, karena kita nih sebagai orang kota belinya bulk nih dari dia gitu kan. Ini salah satu teman aku yang konsisten banget menjalani ini tuh si nasi peda pelangi nih gitu. Dan itu mulainya dari beras. Dulu dia pertama kali punya ide, harusnya beras baik nih itu bisa dibeli komunal sama geng Jaksel gitu kan. Idenya gitu. Dulu dia pertama kali beli dari petani di Sragen cuma 50 kilo. Tapi sekarang udah hampir 1 ton, Mas. Karena ternyata detok tularnya berhasil gitu. Dia mampu mempengaruhi kemampuan dan gaya hidup yang baru itu ya. Iya, dan ternyata ketemu formulanya di mana secara price point juga masuk sama konsumen di kota besar, dan dia tidak harus ngasih tahu ini berasnya bagus gitu, dia cuma ngasih menu yang enak aja, terus terjangkau. Nah bonus pointnya pada saat orang udah loyal gitu kan, pada saat orang udah beli, by the way ini berasnya bagus loh gitu kan. Nah sekarang udah mulai tuh cerita tentang petaninya, bahwa kayak setiap kali kamu beli makanan ini berarti kamu bikin senang ibu-ibu yang ada di sana gitu kan. Hal-hal kayak gitu tuh yang menurut aku perlu dikomunikasikan. Itu satu perlu dikomunikasikan, tapi cara mengkomunikasikannya sih yang aku appreciate banget gitu. Karena sama sekali kayak jarang banget dia ngomongin krisis iklim gitu kan, enggak gitu. Sangat soft dan orang akhirnya melakukan hal yang tujuan yang mau dicapai itu. Kayak ya ini pokoknya berasnya membuat tanahnya itu tetap baik gitu, airnya tetap kejaga gitu. Plus ya makanannya enak gitu kan, berasnya ternyata lebih tahan lama. Persis, nggak mudah berair atau basi itu kalau. Nggak mudah basi gitu. Plus kadar gulanya ternyata lebih rendah gitu. By science gitu. ketemu bahwa itu masuk semua udah uji lab gitu kan. Akhirnya diuji lab, tapi ya itu nggak dikasih tahu. Pokoknya dia keluarin menu yang oke aja, begitu orang udah mulai tertarik baru dia ceritain gitu. Ini sih yang menurut aku bikin semangat aku tetap percaya bahwa kayaknya karena udah lebih banyak lagi orang yang berusaha membumikan isu ini, dan ternyata dengan cara yang lebih membumi itu orang lebih tertarik gitu kan. Dan menjadi movement ya. Dan jadi movement tanpa harus bilang gue tuh aktivis kategori. gitu. Aku tuh aktivis nih, enggak. Jadi konsumen yang baik aja gitu. Jadi konsumen yang baik bisa, kita juga bisa. Misalnya kan profesi gitu Mas Inu gitu kan. Apakah Mas Inu mengasosiasikan diri sebagai aktivis lingkungan? Mungkin tidak. Tapi dengan malah kayak serem kayak. Tapi maksudnya dengan Mas Inu buka peluang orang untuk bercerita tentang ini, sebenarnya kan profesinya Mas Inu berkontribusi juga gitu. Dan aku percaya akan lebih banyak lagi orang yang pengen gitu mengasosiasikan diri dengan at least berkontribusi sama 5
hal tadi gitu kan, bukan tentang krisis iklimnya. Profesi bisa jadi pelaku usaha juga yang akhirnya ngasih jobs buat banyak orang, buat lebih banyak lagi profesional, terutama yang muda-muda gitu kan. Demografi kita sekarang bakal nggak tahu nih kalau nggak dapat kerja kacau juga gitu kan, banyak banget demografi muda kita. Terus abis itu bisa juga jadi pemberi dana, bahkan kemarin baru ngobrol sama teman-teman yang bikin hutan wakaf misalnya. Dana-dana yang saat ini itu dimasukin sebagai wakaf atau zakat rutin ternyata sekarang udah mulai dipakai buat replanting agroforestry untuk menyehatkan kembali tanah, tapi ada produktif juga buat masyarakatnya gitu kan. Kita udah bisa investasi di perusahaan yang kita dukung juga kalau value-nya kita percaya dengan gampang sekarang, jadi bisa jadi pemberi dana juga. Dan yang terakhir sih ya balik lagi sih jadi voters yang benar sih. Sehingga kita menghasilkan pemimpin yang bisa bikin regulasi, bisa bikin kebijakan, setidaknya bisa membuat apa yang mau kita tuju menjadi lebih ringan lah ya. Tapi kembali yang soal membumi tadi, ini juga yang jadi salah satu optimisme di tengah kadang-kadang tergopoh-gopoh ya dengan banyak isu itu. Sebenarnya isu misalnya sustainability itu sebenarnya isu kita yang puluhan tahun bahkan ratusan tahun dilakukan oleh nenek moyang kita. Nah bahasanya sekarang sustainability, jadi orang rasa ini apa sih gitu dari luar gitu kan. Padahal itu kalau saya baru ngobrol dengan beberapa teman di Gunung Kidul tuh. Jadi mereka punya kayak apa ya, kearifan-kearifan yang bertahun-tahun dilakukan, dan itu kalau kita kembali ke situ itu sebenarnya isu sustainability. Kayak membuka daun kering di hutan dan di situ tuh ada semua ilmu, semua pengetahuan. Benar banget. Cuma masalahnya kita nggak terkoneksi cukup lama dengan lupa masa lalu kita atau dengan para pendahulu kita, dan kayaknya kita juga dilupakan juga. Nah gembiranya adalah banyak anak muda sekarang yang kembali ke situ untuk melihat lagi, oh kita bisa kok melakukan misalnya tetap hidup sejahtera tanpa harus ekstraktif tadi misalnya, dengan cara yang menghidupi lagi mata air, menumbuhkan pohon-pohon di batu-batu kars itu. Dan itu ruang-ruang yang menurut saya ini ada nih harapan. Dan kalau yang anak muda kan artinya ini panjang nih. Kita punya harapan dia bisa puluhan tahun dan kemudian bisa menjadi penerus untuk yang berikutnya. Dan ya apa ya, balik lagi kan, ya kita ngomongin agroforestry gitu, tumpang sari ya dari dulu gitu. Persis, itu kan ini yang benar yang dilakukan Indonesia ya, nenek moyang dulu ya seperti itu, makanya tanahnya bisa subur terus bertahan. gitu kan. Juga wadah-wadah misalnya kan. Kalau kita ngomong tadi kan bambu kan jadi salah satu. Bambu itu begitu kayanya dan kita punya knowledge yang luar biasa terkait dengan bambu dan penggunaannya dari A to Z itu luar biasa. Nggak habis-habis sih kalau maksudnya pusingnya banyak gitu ya, tapi kalau semangatnya sih kalau buat aku nggak habis-habis gitu kan. Nontonin YouTube-nya Kiki gitu, nontonin teman-teman jaga semesta yang masuk ke mata air gitu kan, lihat-lihat teman-teman di Camp Companies Network yang emang kerja langsung sama petani, emang teman-teman pelaku usaha muda yang mau nih terjun gitu. Kayak semangatnya nggak habis-habis sih Mas, dan aku percaya salah satu momentum nih ya yang harus kita benar-benar cobain gongin gitu tuh nanti 2028 Mas. Karena itu 100 tahun Sumpah Pemuda. Jadi kalau kita ngelihat trajektorinya, aku nggak tahu ini cocok logi juga kan. Tapi kalau kita ngomongin belajar dari sejarah gitu kan, 1928 itu kan ditetapkan jadi sesuatu yang akhirnya menuju ke 1945. Waktu dulu tujuannya mau dikejar adalah kita merdeka gitu kan. Nah 2028 ini mungkin harus nih bikin sesuatu yang memanifestasi sesuatu lah dari kacamatanya orang muda Indonesia, supaya itu yang terjadi di 2045 gitu. Karena kan itu benar-benar ngulang tuh dari 1928, 17 tahun kita konsisten, akhirnya jadi merdeka 1945. Kalau di 2028 kita bikin sesuatu dan konsisten 2045 di 17 tahun kemudian akan terwujud. Gitu sih. Ini cocokologi yang mudah-mudahan membuat kita lebih agak tenang. Tapi kalau lihat gairah atau semangat atau hal yang muncul, karena kita kan juga sering ke lapangan ya, itu kan sebenarnya muncul. Nah gimana tadi ada isu soal mengkoneksikan ya, connection antara dot itu ya, menjadi itu kayak wave atau ya tadi teramplifikasi menjadi lebih besar. Kita sendiri ngeliat gimana cara? Kalau dari sisi aku mungkin ini juga pembelajaran dan evolusi cara kerjaku juga gitu. Kalau dulu balik lagi aku sangat percaya semua tuh harus bertemu, semua tuh harus kumpul, semua tuh harus ngomong bareng gitu. Tapi ya hampir 10 tahun belakangan ini jadi banyak belajar yang penting itu ada perangkainya. Dan perangkai itu bisa jadi pencerita
gitu. Dan mungkin nggak harus ada konektivitas yang langsung nih antara teman-teman yang ada di timur sama ada yang di barat gitu, tapi idenya nyampe. Nah sekarang gimana nih caranya gitu? Banyak banget yang sebetulnya bisa dibantu sama teman-teman yang menyebarkan narasi publik. Sebagai pencerita tadi. Sebagai pencerita. Jadi sebetulnya lebih ke arah pengarsip sih Mas, aku bilangnya gitu kan. Pengarsip dan pencerita. Ada satu video, aku lupa itu siapa yang keluarin, tapi dia cerita tentang punahnya peradaban. Dan akhirnya gimana caranya kita bisa mengetahui dan belajar dari peradaban tersebut. Ternyata yang menyelamatkan tuh satu perpustakaan kecil. Arsip itu? Yang isinya arsip, tentang apa sih sebetulnya yang dirangkai dari ujung ke ujung. Nah, selain emang perlu banget banyak aksi konkret dimanapun orang berada, tapi keberadaan yang merangkai lewat arsip, yang merangkai lewat mencatat cerita, yang merangkai lewat menceritakan juga, itu jadi sangat penting gitu, supaya kita nggak lagi bicara tentang ya mahal kali kalau misalnya ngedatengin semua harus ngumpul apa segala macam. Sekarang udah bisa pakai teknologi, kita bisa pakai Zoom segala macam. Yang kedua ya justru yang paling penting itu kan tentang pembelajarannya gitu, dan konektivitas dari masing-masing hal yang dipelajari tersebut jadi skenario utuh. Nah ini jadi peran-peran sistem public narrative nih jadi menurut aku jadi sangat kritikal gitu di sini. Dan mungkin kita masih harus beres-beres nih di sini gitu. Makanya aku apresiatif banget sama inisiatif kayak food biodiversity mappingnya Kang Aik gitu kan. Terus teman-teman yang sekarang juga usaha, misalnya ada platform namanya Restore. Restore itu mencatat upaya restoratif sekecil apapun, walaupun itu di pekarangan kayak mau di mana kayak bisa dimasukin ke satu platform. Hal-hal seperti ini tuh kayaknya justru perlu menjadi perpustakaan kita bareng-bareng supaya jadi ingat terus ada konektivitasnya. Gitu sih. Jadi mungkin sekarang aku lebih melihat ada posisi kunci nih yang benar-benar harus dijaga gitu, supaya kita semua juga paling nggak bisa saling belajar gitu. Kalau emang nggak bisa nih amprokan ketemu gitu, tapi ya harapannya di 2028 itu kalau bisa nih, nggak apa ini manifesting aja ya, nggak tahu bisa kejadian atau enggak, tapi kayak harapan aku sih benar-benar kita bisa tunjukin gitu. Kalau dari penjuru Indonesia semuanya tuh masih ada yang punya semangat. Banyak lilin-lilin kecil tapi tetap nyala di mana-mana, dan itu beneran bisa ditunjukin. This is what Indonesia looks like. Apa sih Indonesia tuh kayak gimana, dan kayak gini lah Indonesia yang kita pengen gitu. Dan ini mudah-mudahan sejalan dengan yang pemerintah inginkan, tapi setidaknya ini kan yang orang muda inginkan gitu kan. Dan aku percaya kalau punya kepercayaan diri kayak gitu pasti bisa kejadian gitu. Didukung alhamdulillah. Tapi kalaupun jalan dengan konsistensi masing-masing, kalau bisa semenyebar itu pasti ada dampak yang ditimbulkan yang bikin ini udah picture-nya udah kelihatan sih. Dan gue percaya kalau rencana atau hal yang digambarkan udah agak rinci ini bentar lagi terwujud sih. Oke Mas. 2028. Jadi kita ngapain nih 2028? Kita harus book gedung dari sekarang. Karena ternyata tinggal 3 tahun lagi atau bahkan 2,5 tahun 3 tahun lagi. Tapi balik yang tadi pengarsipan itu memang sesuatu yang jadi concern ya, karena satu hal yang membuat kita kayak nggak punya arah. Kadang-kadang kan kita lupa menengok bahwa pernah ada terjadi sesuatu. Yang persis dilakukan yang teman-teman di Gunung Kidul itu. Aku jadi ingat, mereka itu selain merawat mata air, jadi dia pakai ketapel isi tanah liat diisi bibit-bibit itu ditembakin ditembakin. Karena kan jadi mengharapkan burung atau nggak mungkin. Lalu yang ketiga dia membuat arsip. Mencatat, bertanya kepada leluhur tentang bagaimana mereka melestarikan alam, bagaimana merawat lingkungan tetap hijau dan sebagainya. Ini pengarsipan tadi yang jadi isu dan kalau itu kemudian kita bisa kumpulkan dari banyak daerah, jangan-jangan memang ini isu sustainability itu isu yang dekat dengan kita. Dan kita udah jalan lama dengan itu semua, hanya kita lupa aja tidak menengok ke sana. Nah ini ada gitu kan, maksudnya apa ya, ini ngomongin teknokratik lagi ya Mas, tapi dinasnya ada loh Mas. Sebenarnya kalau kita balikin ke sistem pemerintah tuh ada gitu kan, yang emang fokusnya di situ. Tapi ya ini bukan tentang preservasi dianggap sejarah terus udah gitu, tapi lebih ke dipelajarin gitu kan. Diaktualkan lagi kan, dibuat apa yang bisa diterapkan. Relevansinya apa buat sekarang dan lain-lain. Kayak teman-teman di Siak gitu, ada komunitas Heritage Hero di Siak, yang itu orang muda semua dan mereka menelusuri sejarah
sejarah, tapi untuk misalnya memperkenalkan lagi pangan yang dulu dimakan, sekarang jadinya apa, tapi terus dikemas jadi tour gitu kan. Terus akhirnya jadi ekonomi baru juga buat kabupatennya, mempreservasi gedung-gedung yang lama tapi difungsikan jadi pusat kreatif gitu kan. Akhirnya jadinya kayak placemaking gitu ya. Iya, ini masuk gitu ke kehidupan zaman sekarang, dan aku percaya belajar dari sejarah tuh juga mungkin bukan berarti kita harus romantisasi terus gitu kan, tapi lebih ke arah ini tuh mungkin adalah inovasi yang justru jadi solusi buat sekarang dan buat masa depan, bahkan di hal-hal yang kesannya modern banget, teknologi, pengolahan pangan gitu kan. Kita balik lagi loh ke fermentasi gitu kan, kita balik lagi ke hidrasi, kita balik lagi ke distilasi, itu kan semua yang udah dilakukan turun-temurun, kesannya aja sekarang teknologi tuh baru gitu. Padahal sebenarnya jangan-jangan dulu persoalan juga sama, kan mereka punya solusi. Betul. Dan kalau mengutip si siapa tuh, J.J. Rizal, peta jalan ke depan itu bisa dibangun kalau kita menengok ke belakang. Benar banget. Dan kalau kita menengok ke belakang artinya lihat arsip kan. Menemukan lagi kekayaan pengetahuan, atau kebijaksanaan yang dulu dipraktikkan dan kita mungkin lupa. Dan itu harapan-harapan yang mudah-mudahan sih menjadi tadi kita bagus Pak, lilin-lilin yang menyala di banyak tempat. Iya, soalnya seneng banget sih setiap kali kayak ketemu sama teman-teman. Maksudnya itu yang bikin aku semangat ya gitu, karena banyak yang konkret-konkret dan benar-benar emang pakai hati gitu, benar-benar stay di daerahnya, emang beneran berkarya di sana, atau yang dari luar pulang gitu kan, atau bahkan ya kayak model-model kayak aku gitu, nggak ada hubungannya orang kota gitu kan, tapi emang ngelihat sebagai orang kota kita bisa ngapain nih untuk ngebantu sampai ke ujung gitu. Itu menyenangkan sekali sih. Kayak ngomongin arsip gitu kan, dan tadi J.J. Rizal juga, ya kayak mustika rasa lah Mas. Itu kan balik lagi dengan pangan-pangan yang sesuatu yang tahun arsip tuh bagus banget, bukan cuma tentang resep makanannya, tapi juga cara tanamannya ditanam, dipelihara, harusnya airnya kayak apa, ngolahnya kayak apa, itu kan akhirnya jadinya sekarang kita bisa jadiin referensi untuk banyak hal gitu sih. Jadi seneng sih kalau ngomongin pusing ya pusing, tapi banyak yang bikin seneng kayak gini. Buat aku sih tetap semangat. Iya, ini kuncinya tadi, tahu tujuan. Tapi tidak boleh terlalu attach sama strategi. Iya betul, ini keren nih. Tahu tujuan tapi nggak terlalu attach dengan strategi. Teguh dalam prinsip, lentur dalam cara. Nanti aku ganti jadi itu deh. Thank you Pak Jakob. Kita tutup deh, udah sejam nih kayaknya. Siap. Thank you Git ya. Thank you Mas Ino. Menyegarkan, setidaknya gue punya semangat juga. Ternyata kita masih energis itu. Jadi ya udahlah, gue tergopoh-gopoh pun tetap jalan karena banyak gita-gita dan perangkai-perangkai lain di luar sana yang perlu kita gandeng juga bersama-sama. Thank you banget Mas Ino. Thank you. Saya nobatkan Anda menjadi aktivis. Serem banget. Tapi hidup di Jakarta, ngomongin lingkungan, itu emang kalau nggak aktivis agak berat. Karena orang biasanya cuek kan. Tapi iya dan enggak sih. Soalnya kayak banyak aja kan yang tiba-tiba bikin bank sampah, tiba-tiba kayak ngedemo yang ngebakar sampah satu kompleks bareng-bareng gitu. Kayak enggak, banyak yang semangat. Ada satu hal sekitar, gue kan sekarang rule baru nih, 3 bulan terakhir tuh gue malah sulit tidur. Apa? Sulit tidur. Tidur karena? Kecemasan bertambah. Karena nulis jadi banyak kan, pengetahuan atau hal-hal yang mengganggu pikiran yang tadinya gue anggap ya sudahlah. Sekarang tahu lebih banyak kan. Gila, ini gue kayaknya ngeliat sampah numpuk di situ, pikir itu besok diangkut nggak ya? Lusa itu akan jadi apa ya? Itu kebayang-bayang terus. Makanya perlu ketemu banyak orang juga kayak. Tapi mungkin lo harus atur proporsi itu Mas. Jadi kayak nulis yang itu terus nulis yang happy gitu. Nulis yang happy-nya proporsinya 20% lah. Jadi lo kayak di recharge terus gitu. Itu pentingnya hobi kayaknya. Jadi membuat kita agak escape sedikit untuk dapat energi penuh ke sesuatu yang jadi concern. Yeay, thank you. Thank you Git. Ajarin aku terus tentang berkomunikasi yang membumi.